Pulau itu memang membuat merinding dan membuat penasaran. Saat waktu berkumpul, Rose pamit untuk mandi. Namun saat di kamar mandi dia merasa aneh. Dia merasa ada yang mengawasinya entah dari mana. Namun dia tetap melanjutkan untuk bersih-bersih. Tetapi perasaannya tak bisa dibohongi. Benar, dia merasa terawasi. Dia mencurigai cermin yang ada di kamar mandi itu. Namun saat melihat ke dermaga, mereka kaget melihat warga menurunkan 4 peti jenazah yang kosong. Untuk siapa 4 peti itu? Saat mereka pulang ke rumah, ada biskuit yang diberikan Roni di meja. Keempat orang itu nampak kaget dengan perhatian Roni pada mereka. Bersamaan dengan itu, festival masih terus berlangsung. Nampak nenek pemimpin sangat bahagia bisa ikut terlibat di festival itu. Richard dan keluarganya mulai mengambil satu persatu biskuit di meja. Sementara Roni terus mengawasi tamunya dari kamera tersembunyi. Tak lama Richard nampak tak sadarkan diri. Jenny dan Thomas juga. Rose pun tertidur di kamarnya. Rupanya Roni memberikan sesuatu yang membuat keempatnya tak sadarkan diri saat sudah memakan biskuit itu. Berlatar belakang 200 tahun yang lalu, terlihat seorang wanita muda yang baru saja melahirkan tengah dikelilingi banyak orang yang berpakaian zaman dulu. Wanita itu nampak ketakutan, namun orang-orang itu tertawa terbahak melihatnya. Ada pula sekelompok orang yang tak berekspresi tengah ikut melihat wanita itu. Misteri apa yang terjadi di waktu lampau ini? 200 tahun kemudian, terlihat sebuah mobil melaju di jalan aspal lurus. Mereka adalah keluarga Richard. Ayahnya bernama Richard, ibunya Jenny, anak lakinya bernama Thomas, dan yang cewek bernama Rose. Mereka hendak liburan ke sebuah pulau, namun menurut informasi, pulau itu adalah pulau terpencil yang jarang pengunjung. Karena isu yang beredar penduduk di sana aneh dan mungkin saja masih terkontaminasi nenek moyang mereka yang kanibal. Jenny menjelaskan itu terjadi karena 200 tahun yang lalu virus melanda kota dan banyak orang yang mengungsi di pulau itu. Karena tak bisa kemana-mana, makanan pun kurang. Itulah sebabnya mereka konon akan sesama. Nampak keluarga itu tak masalah dengan rumor di internet. Mereka tetap memutuskan untuk ke sana. Hari itu 2 hari sebelum Karantan. Karantan adalah ritual pulau untuk menghormati dan mengenang leluhur mereka. Sesampainya keluarga Richard di pelabuhan, mereka mampir dulu ke sebuah restoran. Di sana mereka hendak makan. Nampak pemilik restoran bersikap aneh pada mereka. Namun lagi-lagi mereka tidak peduli. Kedua anak Richard nampak tak suka dengan pemilik restoran yang memang tidak ramah. Mereka memutuskan keluar saja tanpa memesan apa-apa. Itu membuat ibu mereka harus meminta maaf pada pemilik resto karena anaknya kurang sopan. Saat minuman siap, Jenny memanggil Richard untuk minum bersama. Lalu pemilik resto meninggalkan mereka ke dapur tanpa senyum sedikit pun. Di tempat lain, kedua anak Richard sedang memperhatikan sesuatu. Nampak Rose memotret yang dia lihat, lalu segera pergi dari tempat itu. Rupanya dia memotret angsa yang tewas mengenaskan. Saat tengah makan, pemilik resto bertanya kemana mereka akan pergi. Yang dijawab Richard ke Pulau Kerantan. Sontak pemilik resto itu kaget dan melarang mereka ke sana. Dia juga memperingati akan ada bahaya jika mereka nekat ke pulau itu. Rose dengan jutek bertanya, ada masalah apa? Kok kami dilarang mau kemana? Pemilik resto hanya berkata pulau itu tak ramah pada orang yang bukan kelompok mereka. Olehnya itu dia memperingati untuk tidak ke sana. Richard hanya tertawa meledek. Saat mendengar suara kapal sudah tiba, mereka segera bersiap untuk naik. Saat Richard hendak membayar, Pak Resto melarangnya dengan kasar dan tegas untuk tidak ke pulau. Itu membuat Richard tak nyaman dan segera keluar dari resto. Namun dia meninggalkan dompetnya karena terburu-buru. Mereka berempat akhirnya akan naik kapal. Saat diminta ongkos, Richard tersadar dompetnya ketinggalan. Dia segera mengambilnya ke resto. Saat yang sama, Nona Pendata meminta Jenny menyebutkan nama-nama anggota keluarganya yang akan naik kapal. Tak lama dari itu Richard datang lalu membayar ongkos naik kapal mereka. Sebelumnya, Jenny melihat ada noda di jaket suaminya. Namun, Richard berkata mungkin saus, lalu mereka pun naik ke kapal dengan hati yang riang. Namun di atas kapal mereka berempat merasa tak nyaman karena dilihat oleh semua orang pulau yang ada di sana. Terlebih lagi saat pria botak yang sibuk menggoda Jenny dan Rose, itu sangat membuat tidak nyaman. Mereka butuh udara segar. Mereka berempat keluar kapal dan menikmati pemandangan. Mereka akhirnya tiba di Pulau Kerantan. Namun penduduk pulau berkumpul dan tanpa ekspresi melihat mereka berempat. Richard bertanya apa yang terjadi. Seorang nenek yang juga pemimpin pulau maju mendekati Richard. Dia lalu meminta Richard pergi tanpa alasan apapun. Richard bersikeras untuk tetap di sana karena ini liburan mereka dan mereka sudah menyewa rumah di sana. Sempat warga pulau hendak menyerang, namun nenek pemimpin menahan. Dia dengan tegas meminta Richard dan keluarganya pergi, namun Richard dengan tegas juga menolak. Jenny nyeletuk kalau mereka datang untuk melihat drama tahunan Karantan. Kata-kata Jenny membuat nenek tersinggung. Dia marah. Festival tahunan mereka itu bukan drama, itu bentuk penghormatan untuk leluhur mereka. Nenek itu sampai mendekati Jenny saking marahnya. Mereka berdebat, seorang pria datang dan memanggil keluarga Richard. Pria itu Roni, pemilik rumah yang disewa Richard. Dia menjelaskan pada nenek bahwa keluarga Richard adalah tamunya dan dia bertanggung jawab atas kenyamanan tamunya. Dengan terpaksa nenek dan seluruh warga pergi meninggalkan dermaga. Namun dengan peringatan untuk Roni dan tamunya. Nampak Roni tak masalah. Keluarga Richard telah berada di rumah Roni. Nampak Roni menyukai Rose. Richard dan keluarganya menyukai rumah klasik itu. Roni tak lupa menjelaskan semua yang ada di dalam rumahnya, termasuk kursi yang tengah dipakai Richard. Disitulah neneknya tewas dihabisi para orang pulau terdahulu. Merasa tidak
enak, Richard berusaha berdiri dari kursi itu, namun tak satupun keluarganya yang membantunya berdiri. Thomas langsung melompat ke tempat tidur, sementara Rose dikejutkan dengan kehadiran Ronnie yang ada di belakangnya. Rose berkata, Ronnie mengagetkannya. Dengan tatapan penuh misteri, Ronnie minta maaf lalu pergi. Ronnie pamit pada Jenny dan Richard untuk pulang. Tak lupa Jenny berterima kasih karena Ronnie sudah menyiapkan bahan makanan pesanannya. Sebelum pergi, Ronnie hanya berkata, ada beberapa bahan yang tak ada seperti ayam dan paprika. Namun itu tak masalah buat Jenny. Pulau itu memang membuat merinding dan membuat penasaran. Saat waktu berkumpul, Rose pamit untuk mandi. Namun saat di kamar mandi dia merasa aneh. Dia merasa ada yang mengawasinya entah dari mana. Namun dia tetap melanjutkan untuk bersih-bersih. Tetapi perasaannya tak bisa dibohongi. Benar, dia merasa terawasi. Dia mencurigai cermin yang ada di kamar mandi itu. Pulau itu memang membuat merinding dan membuat penasaran. Saat waktu berkumpul, Rose pamit untuk mandi. Namun saat di kamar mandi dia merasa aneh. Dia merasa ada yang mengawasinya entah dari mana. Namun dia tetap melanjutkan untuk bersih-bersih. Tetapi perasaannya tak bisa dibohongi. Benar, dia merasa terawasi. Dia mencurigai cermin yang ada di kamar mandi itu. Saat semua tengah tertidur, Richard terbangun karena mendengar suara berisik dari depan rumah. Dia dan Jenny melihat ke jendela. Rupanya nenek dan seluruh warga mengadakan ritual di sana. Merasa penasaran, Jenny memutuskan keluar dan bertanya apa maksud nenek datang dan berisik di depan rumah sewaannya. Tak ada kata dari nenek dan warganya. Terlihat seorang melemparkan hewan yang sudah disembelih ke depan Jenny. Itu membuat Jenny takut. Setelah itu para warga meninggalkan Jenny dan Richard yang terlihat panik. Jenny meminta Richard untuk mengurus hewan itu. Nampak nenek tengah mengawasi Richard dari kejauhan tanpa tahu apa maksudnya. Satu hari sebelum festival Karantan, pagi itu Richard bertanya pada Rose, apakah Rose menikmati keriburannya? Rose berkata, dia merasa aneh seolah ada yang mengawasinya. Richard mencoba menenangkan Rose, sembari berkata semua baik-baik saja, lalu memeluk putrinya. Merasa tenang, Rose pamit ke kamarnya. Sementara itu Richard ke rumah Ronnie. Dia meminta pertanggungjawaban pria itu atas perlakuan warga pulau semalam. Ronnie berjanji akan bicara pada nenek pemimpin atas keluhan yang disampaikan Richard. Sedikit mengancam, Richard ingin semua tidak ada lagi masalah. Waktu berikutnya, keluarga Richard menikmati liburan mereka dengan berfoto bersama. Di tempat lain, seorang polisi tengah mengurus jasad pemilik restoran dan istrinya. Nampak mereka tewas karena seseorang. Pak polisi mencurigai salah satu warga pulau pelakunya. Terlihat pria botak yang sedari tadi mengawasi dermaga nampak pergi dengan kesal. Keluarga Richard benar-benar menikmati waktu mereka di pulau dengan bahagia. Namun saat melihat ke dermaga, mereka kaget melihat warga menurunkan 4 peti jenazah yang kosong. Untuk siapa 4 peti itu? Anak-anak Richard pamit untuk jalan-jalan keliling pulau. Kedua orang tua mereka berpesan untuk berhati-hati. Setelah itu Jenny mengajak Richard untuk berenak mantap, yang disambut bahagia oleh suaminya itu. Tak lama dari itu Pak Polisi terlihat ke pulau. Dia disambut oleh rekannya, Ibu Polisi. Di sana Pak Polisi bertanya apakah Michael terlihat di pulau. Soalnya ada kasus pembunuhan di dermaga kota. Ibu Polisi memberi informasi kalau Michael memang kembali ke pulau. Di tempat lain, Jenny dan Richard bersiap untuk bersenang-senang. Rupanya Ronnie memasang kamera di setiap sudut rumahnya untuk melihat aktivitas tamunya. Benar feeling Rose. Sementara di tempat lain, Pak Polisi menghentikan sejenak aktivitas para warga pulau. Dia meminta keterangan keberadaan Michael. Nenek pemimpin mengaku tak melihat Michael kembali. Pak Polisi hanya berpesan, jika Michael datang, sampaikan bahwa Pak Polisi mencarinya. Setelah itu dia pergi. Nenek pemimpin meyakinkan pesannya akan sampai pada Michael. Pak Polisi berterima kasih. Lalu dia terlihat kembali ke kota. Rupanya Michael sudah dari tadi bersembunyi di bukit dekat dermaga pulau. Kedua anak Richard nampak ke sebuah kafe di pulau. Namun pemuda kafe tidak bersahabat dan meminta keduanya beserta orang tuanya segera pergi meninggalkan pulau. Terlihat juga 3 orang pulau datang dari belakang, meminta mereka pergi. Rose yang kesal diancam mengejek pemuda kafe, tak terima kelompoknya diejek. Salah satu pria memegang Thomas, namun Thomas memberi perlawanan. Dia menghamburkan pasir buatan ke wajah pria yang mengintimidasinya. Lalu dia dan Rose kabur. Namun saat mereka keluar kafe, mereka menabrak kelompok berjubah dan bertopeng yang membawa peti kosong. Sempat wajah keduanya panik. Pemuda kafe yang melihat wajah keduanya takut nampak senyum. Kelompok berjubah juga tertawa terbahak, membuat 2 remaja itu segera lari dari tempat itu. Namun saat di rumah bukannya takut, mereka justru menikmati momen menegangkan tadi. Ronnie terlihat kaget. Rupanya dia di kamar Rose, menggunakan pakaian dalam Rose. Sementara Rose yang masuk ke kamar tahu barusan ada yang tidur di kasurnya. Dia juga mencari pakaian dalamnya yang tak ada di tempatnya. Dia menuduh Thomas yang mengambilnya. Thomas dengan santai berkata, "Kamu jangan asal tuduh." Lalu dia kembali ke kamarnya. Rose agak kesal, namun dia tersadar ada hal aneh di kaca cermin. Dia tahu Ronnie pelakunya. Dia lalu mendekati cermin, lalu dia menuliskan love di uap yang dia buat. Dan benar, dari balik cermin Ronnie nampak melayang dengan apa yang Rose lakukan. Di tempat lain, nenek pemimpin tengah berpidato untuk festival besok. Dia ingin mengorbankan sesuatu yang menjadi simbol ketaatannya pada leluhur. Dia ingin mengorbankan 4 manusia. Mungkin maksudnya Richard dan keluarganya. Para warga ada yang setuju dan ada pula yang tidak. Mereka ingin festival diadakan sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Remaja kafe juga menyarankan festival diadakan seperti biasa saja, tanpa ada orang lain. Namun nenek pemimpin berteriak meminta semua diam. Baginya ini festival terakhirnya. Olehnya itu dia ingin lain dari yang lain. Karena pemimpinnya sudah marah, para warga sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Saat hari masih subuh, nenek pemimpin mengintai rumah sewaan Richard dan keluarganya. Di sana dia juga melihat Ronnie berjalan ke sebuah gudang makanan. Dia menghampiri Ronnie. Dia menyapa Ronnie, namun Ronnie merasa ada yang tak beres dengan nenek pemimpin. Dan benar, nenek ingin Richard dan keluarganya datang ke festival pagi ini.
Dia memperingati Ronnie bagaimanapun pria itu membuka diri dengan dunia. Ronnie adalah kelompok kerantan. Setelah memberitahu Ronnie kalau dia mengundang Richard, nenek pemimpin pamit. Namun sebelum pergi dia meminta Ronnie membuat biskuit yang enak buat tamunya. Pagi pun tiba, festival akan dimulai. Panggilan untuk para anggota kelompok pun dilakukan. Namun di tempat lain, Richard dan Jenny tengah mempersiapkan sarapan mereka. Nampak mereka tidak tertekan dengan mitos-mitos yang ada di pulau itu. Semua warga kerantan berkumpul untuk menyaksikan festival. Ronnie datang menyapa keluarga Richard. Dia membawa biskuit untuk cemilan. Namun keluarga itu berencana untuk berenang. Jenny meminta Ronnie menyimpan biskuit itu di dalam rumah saja. Dan mereka akan memakannya siang nanti. Ronnie menyampaikan bahwa nenek pemimpin mengundang Richard dan keluarganya untuk datang melihat festival mereka. Namun mereka sudah punya rencana lain. Festival pun dimulai. Banyak drama yang tersaji di festival itu, terutama saat nenek moyang mereka disakiti oleh pihak pemerintah. Semua warga bahagia melihat festival tahunan itu. Di tempat lain, Richard dan keluarganya juga menikmati liburan mereka. Mereka berenang di pantai dengan sukacita. Saat mereka pulang ke rumah, ada biskuit yang diberikan Ronnie di meja. Keempat orang itu nampak kaget dengan perhatian Ronnie pada mereka. Bersamaan dengan itu, festival masih terus berlangsung. Nampak nenek pemimpin sangat bahagia bisa ikut terlibat di festival itu. Richard dan keluarganya mulai mengambil satu persatu biskuit di meja. Sementara Ronnie terus mengawasi tamunya dari kamera tersembunyi. Tak lama Richard nampak tak sadarkan diri. Jenny dan Thomas juga. Rose pun tertidur di kamarnya. Rupanya Ronnie memberikan sesuatu yang membuat keempatnya tak sadarkan diri saat sudah memakan biskuit itu. Ronnie terlihat masuk ke kamar Rose, lalu dia membuka pakaiannya. Dia memakai pakaian dalam Rose yang hilang itu. Dia perlahan memeriksa keadaan Rose, lalu setelahnya dia berbaring di samping gadis itu. Saat dia membelai Rose, nampak Rose tertidur pulas. Rose sempat mengingat betapa dirinya tak punya perasaan pada angsa di restoran dermaga kota. Rose yang menghabisi angsa itu. Rose seketika membuka mata. Rupanya dia menjebak Ronnie untuk mengungkap sifat asli pria itu. Dan faktanya lagi, Richard lah yang menghabisi suami istri pemilik restoran dermaga kota, dan bukan Michael. Keluarga Richard tidak memakan biskuit itu. Mereka menjebak Ronnie dan parahnya mereka menghabisi Ronnie dengan brutal. Festival masih berlangsung. Keluarga Richard terlihat berjalan bersama. Entah mau kemana dengan kapak di tangan Richard. Mereka juga mengawasi dari kejauhan tamu yang datang ke festival. Rupanya keempat orang itu adalah psikopat yang sebenarnya. Warga pulau hanya manusia polos yang punya hati, namun tak tahu cara berinteraksi. Keluarga Richard sengaja datang ke pulau untuk bersenang-senang. Dalam arti yang lain, membantai dan menghabisi semua di pulau adalah hiburan mereka. Dengan membabi buta, keempatnya menghabisi warga yang mereka temui. Kedua remaja itu juga menghabisi ibu polisi yang sengaja mereka cari di rumahnya. Setelah itu mereka selfie tanpa rasa bersalah. Merasa keadaan kacau, suami nenek pemimpin menembakkan peluru SOS untuk meminta bantuan polisi di kota. Nampak keempat orang itu tak panik. Mereka malah menikmati cahaya merah itu dengan tersenyum. Polisi di kota membaca sinyal permintaan bantuan dari pulau. Polisi juga lalu menghubungi Pak Polisi. Di tempat lain, suami nenek pemimpin dan yang lain bersembunyi di sebuah gudang. Keempat psikopat mencari keberadaan nenek dan warganya. Mereka melihat nenek lalu memutuskan mendekati gudang itu. Richard menggedor pintu gudang, sontak suami dan nenek waspada. Namun saat hendak menahan pintu dengan meja, perut nenek tertusuk oleh Richard, membuat nenek kesakitan. Suami yang melihatnya langsung mengambil senjata dan menusukkannya ke sela pintu. Richard terkena serangan itu, namun dia tidak apa-apa. Suami dan nenek untung saja sudah bersembunyi saat keluarga psikopat itu masuk ruangan. Mereka membantai siapapun yang mereka lihat. Setelah itu mereka tertawa bahagia dan merasa puas. Merasa semua sudah puas, mereka memutuskan untuk istirahat. Di tempat lain, Pak Polisi yang baru menerima kabar segera menuju pulau. Keluarga tidak waras itu menikmati api unggun di tepi pantai. Di sana hal tak terduga terjadi. Richard marah menghabisi Thomas. Dengan alasan Thomas merepotkan dan membuatnya tersinggung. Tak masalah bagi Jenny dan Rose. Rupanya mereka bukan keluarga sebenarnya. Mereka merupakan sindikat psikopat yang menggali informasi dari internet untuk mendapatkan mangsa. Kini tinggal mereka bertiga. Mereka masih bisa ngobrol santai dan tertawa. Sementara Pak Polisi sudah menuju pulau. Ketika psikopat melihat lampu rumah Ronnie menyala, mereka memutuskan masuk. Di dalam rumah mereka mendapati TV dengan kamera pengawas yang disimpan di rumah sewa. Tak ada kaget di wajah ketiganya. Rose malah pamit pada Jenny untuk ke rumah sewa. Sementara Richard mencari tahu di mana ujung lorong dari rumah Ronnie yang dia masuki itu. Pak Polisi sudah tiba di pulau. Dia sedih melihat kekacauan di sana. Banyak orang yang tidak bernyawa tergeletak. Rose berakting di depan nenek dan suaminya. Namun si pria itu langsung melepaskan peluru ke tubuh Rose, membuat Rose merasa kesakitan. Nenek pemimpin ingin menghabisi Rose, namun suaminya memintanya tenang. Suaminya mengambil senjata dan berniat mencari Richard dan lainnya. Saat yang sama, seorang mengetuk pintu. Itu Jenny. Dengan akting sempurna, ibu dan anak itu berpelukan, sementara Richard keluar dari ujung lorong yang merupakan kamar Rose. Suami nenek melihat ada yang tak beres di tempat tidur. Saat dia memeriksanya, itu tubuh Ronnie yang sudah berantakan. Suami nenek merasa ada orang di ruangan lain. Dia segera mengecek, rupanya Richard berakting pingsan. Saat suami nenek mendekatinya, dia langsung mengayunkan benda tajam ke leher suami nenek, yang membuat pria itu kehilangan nafas. Namun sebelum tewas, dia sempat melemparkan peluru yang membuat lengan Richard terpisah dari tubuhnya. Mendengar suara tembakan, nenek bertanya pada suaminya yang tak dia tahu sudah tak ada. Richard datang dengan tangan buntungnya. Ketiga psikopat itu pun menekan nenek. Nenek yang tertekan pun panik dan segera mengambil pisau dapur yang ada di belakangnya. Saat hendak menyerang 3 orang di depannya, sebuah peluru tepat mengenai kepalanya dan meledak.
Richard dan yang lain kaget. Rupanya itu Pak Polisi yang datang. Dia tidak tahu siapa penjahat yang sebenarnya. Ketiga psikopat berakting seolah kehilangan anak laki-laki mereka karena warga pulau. Pak Polisi yang merasa iba segera mengantar mereka keluar pulau. Di tepi dermaga terlihat Michael yang baru bangun. Dia tak tahu apa-apa, namun saat pihak berwajib datang, Michael terkena peluru yang membuatnya tewas seketika. Tiga psikopat itu tertawa bahagia. Misinya berhasil dan berencana merekrut satu anggota remaja cowok untuk liburan berikutnya.